Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meisi Muhrama dari program studi S1 Farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tanaman salam. Salam memiliki taksonomi sebagai berikut. Kingdom Plantae atau tumbuhan, Subkingdom Viridiplantae yaitu tumbuhan hijau, divisi Spermatophyta atau menghasilkan biji, subdivisi Pinophyta atau Coniferae yaitu tumbuhan runjung atau conifer, kelas Coniferopsida, bangsa Myricales, suku Myricaceae, marga Eugenia, jenis Eugenia polyanthha. Daun salam sudah dikenal sejak lama sebagai bumbu masakan dan perkembangannya di bidang medis. Di beberapa daerah Indonesia, daun salam dikenal sebagai gowok di Sunda, manting pada daerah Jawa, dan meselengan di daerah Sumatera. Nama yang sering digunakan dari daun salam di negara lain diantaranya adalah di Malaysia disebut dengan ubar serai, di Inggris disebut dengan Indonesian bay leaf atau Indonesian laurel, dan di Jerman disebut dengan salamblad. Tanaman salam dapat ditemukan di daerah dataran rendah sampai ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan 3.000 sampai 4.000 mm per tahun. Pohon salam tingginya mencapai 25 meter. Tanaman salam termasuk ke dalam pohon tahunan. Tanaman salam memiliki bunga-bunga kecil dan bunganya adalah majemuk, berwarna putih kecoklatan dan juga berbau harum. Tanaman salam memiliki akar tunggang yang lurus dan besar. Tanaman salam memiliki batang yang bulat dengan permukaan halus atau licin dan bertajuk rimbun. Buah dari tanaman salam merupakan buah buni berbentuk bulat dengan diameter 8 hingga 9 mm. Saat muda, buahnya berwarna hijau, kemudian setelah masak menjadi merah gelap. Rasanya agak sepat. Tanaman salam memiliki biji berbentuk bulat dengan penampang sekitar 1 cm dan berwarna coklat. Daun salam merupakan daun dengan sistem tunggal yang letaknya berhadapan dengan panjang tangkai daun 0,5 sampai 1 cm. Helaian daun berbentuk lonjong hingga elips atau bundar telur sungsang. Ujung dan pangkalnya meruncing dengan tepi yang rata. Panjang daun yaitu 4 hingga 15 cm dengan lebar 3 hingga 8 cm. Pertulangannya menyirip dengan permukaan atas licin berwarna hijau tua dan permukaan bawah berwarna hijau. Jika diremas, daun salam akan mengeluarkan wangi yang harum. Tanaman salam dikenal sebagai salah satu tanaman yang sering dimanfaatkan masyarakat untuk pengobatan alternatif. Manfaat daun secara tradisional yaitu digunakan sebagai obat asam urat, diabetes mellitus, gangguan pencernaan, gastritis atau radang lambung, katarak, kencing manis, mengurangi ketombe jika digunakan pada kulit kepala, kolesterol tinggi terutama kadar trigliserida, nyeri otot dan sendi, obat kumur, penyakit kulit yaitu gatal-gatal, eksim, kudis karena dapat membantu mengurangi luka dan peradangan kulit, sakit gigi, dan stroke karena dapat melancarkan peredaran darah. Berdasarkan penggunaan di masyarakat tersebut, maka dilakukan identifikasi kandungan kimia yang terdapat di dalam tumbuhan salam. Di antaranya adalah alpha-pinen sebesar 9,09%, beta-osimen 7,62%, alkaloid, farnesol 8,84%, flavonoid yang terdiri atas katekin, rutin, dan quercetin yang berfungsi untuk menurunkan kadar kolesterol total dan LDL, glukosida, isotiacianat, quinon, lektin, metilkafikol yang dikenal juga sebagai estragol atau P-alilanisol yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan, mineral yang terdiri atas besi, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, natrium, selenium, dan zinc. Minyak atsiri yang teridentifikasi sebesar 0,2% terdiri dari 3,7 dimetil 1 oktena, asam fenolat, asam galat, asam oktanoat, cis 4 dekanal sebesar 27,12%, fenol sederhana yaitu denerodilol, eugenol, dan sitrol, karbohidrat, karyofilena oksida, lakton, lemak, N-dekanal, N-kaprialdehida, saponin, sesquiterpenoid, dan sikloheksana.
nonanal sebesar 7,6%, oktanal 11,98%, poliamina, poliasetilena, polipeptida, tanin, yang bersifat sebagai astringen, yaitu dapat menciutkan selaput lendir usus sehingga dapat menekan terjadinya diare dan meringankan keadaan diare yang non-spesifik pada tubuh. Tanin juga berperan menghambat penyerapan kolesterol di usus. Terpenoid, tiosulfinat, vitamin yang terdiri dari asam folat, niacin, riboflavin, tiamin, vitamin A, vitamin B12, vitamin B6, vitamin C, dan vitamin E. Dari beberapa penelitian dapat ditunjukkan tentang berbagai aktivitas dari daun salam yaitu antibakteri, antidiare, antiinflamasi, anti jamur, asam urat, batu ginjal, diabetes mellitus, dislipidemia, dan larvasida. Dalam penelitian antibakteri, penelitian membuktikan bahwa kemampuan air rebusan daun salam dengan konsentrasi 50%, 75%, dan 100% dapat menurunkan jumlah koloni bakteri Streptococcus sp. Semakin tinggi konsentrasi rebusan daun salam, jumlah koloni bakteri Streptococcus sp semakin sedikit. Bakteri lainnya adalah Escherichia coli, Salmonella sp, dan Vibrio cholera. Hasil penelitian anti-diare yang diuji terhadap bakteri penyebab diare secara in vitro dan usus terisolasi, baik dalam bentuk infus, ekstrak alkohol, maupun minyak atsiri, dosis ekstrak sebesar 400 mg per 450 gram berat badan memiliki aktivitas anti-diare yang sama dengan loperamid sebesar 0,12 mg per 100 gram berat badan. Pengujian aktivitas antiinflamasi ekstrak etanol daun salam dengan metode in vivo menggunakan tikus menunjukkan bahwa ekstrak tersebut berpotensi terhadap tikus, namun aktivitasnya masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan natrium diklofenak. Dalam penelitian anti jamur membuktikan bahwa ekstrak metanol daun salam dapat menghambat pertumbuhan Fusarium oxysporum meskipun persentase penghambatan tertinggi hanya sebesar 57,16% pada konsentrasi ekstrak sebesar 5%. Dalam penelitian untuk obat asam urat, dekokta daun salam pada dosis 1,25 gram per kilogram berat badan dan infusa daun salam pada dosis 5 gram per kilogram berat badan, serta ekstrak etanol daun salam pada dosis 420 mg per kilogram berat badan, mampu menurunkan kadar asam urat darah mencit jantan yang hasilnya setara dengan allopurinol dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan. Dalam penelitian untuk mengurangi penyakit batu ginjal, ekstrak daun salam mampu mengurangi jumlah kandungan urease dalam tubuh sehingga diduga dapat mencegah penyakit batu ginjal. Dalam penelitian diabetes mellitus, jika mengonsumsi ekstrak daun salam secara rutin, dapat membantu menurunkan serta mengelola kadar gula darah. Manfaat ini membantu penderita diabetes terhindar dari berbagai komplikasi yang memberatkan. Dalam penelitian dislipidemia, pemberian ekstrak daun salam pada tikus putih jantan jalur Wistar dengan kondisi hiperlipidemia selama 15 hari dengan dosis 0,72 gram per hari menunjukkan adanya penurunan kadar trigliserida dan LDL kolesterol serum secara bermakna setelah pemberian. Senyawa-senyawa yang diduga mampu menurunkan kadar trigliserida tersebut adalah niacin, serat, tanin, quercetin, dan vitamin C. Niacin pada daun salam juga memiliki efek menurunkan LDL. Dalam sebuah penelitian dilakukan pada pasien HIV, niacin yang diberikan dapat menurunkan kadar LDL kolesterol dan kolesterol total sebesar 20 hingga 30%. Quercetin yang terkandung dalam flavonoid daun salam dapat menghambat sekresi dari ApoB100 ke intestinum sehingga jumlah ApoB akan mengalami penurunan, di mana ApoB merupakan pembentuk VLDL dan LDL. Kandungan senyawa aktif pada daun salam akan merangsang sekresi cairan empedu sehingga kolesterol akan keluar bersamaan dengan cairan empedu bersama juga dengan usus dan merangsang sirkulasi darah sehingga mengurangi terjadinya pengendapan lemak pada pembuluh darah.
Dalam pengujian larvasida, ekstrak daun salam dan bentuk granul memiliki efek larvasida terhadap nyamuk Aedes aegypti karena dapat mematikan 45% larva uji dengan konsentrasi 35 mg per mililiter. Nilai LC50 adalah 36,46 mg per mililiter dan LC90 adalah 94,3 mg per mililiter. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga pembagian ilmu yang saya dapatkan akan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.